Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Bagas dengan NIM 400306196126126. Saya di sini ingin menunjukkan langkah-langkah untuk proses karhutlah atau identifikasi lahan yang rawan terbakaran di Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama-tama kita masukkan datanya. Ya, datanya ini ada jaringan jalan, jaringan sungai, ini jaringan jalan. Ini jaringan jalan di Kabupaten Sukoharjo, kemudian sungai, kemudian band 7 yang telah dikoreksi geometri, kemudian band 5 yang telah dikoreksi geometri, dan band 10 LST. Langkah awal kita menuju ke map spatial analysis tool. Kita menghitung NPR dulu, masuk ke analisis spatial analysis tool, kemudian map algebra, raster kalkulator. Kita memasukkan rumus yaitu plot, kemudian masukkan band 5, dikurangi band 7, kurung tutup, dibagi, kurung buka, band 5, ditambah band 7. Oke. Kita save output rasternya. Ini nama NPR. Oke. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita telah mendapatkan nilai NPR-nya. Kemudian kita masuk ke reclass. Reclassify. Kita masukkan reclassify NPR. Ke classify, kita pilih 5. Kemudian equal interval. Oke. Class. Oke, setelah itu bisa klik. Ini reclassify NPR. Langkah selanjutnya kita masuk ke reclass. Kita klik reclassify, kemudian kita masukkan band 10 LST tadi. Kita dibuat sama classify, ini juga jadi 5. Kemudian equal interval. Oke. Kemudian klik OK. Nah, kita save dengan reclass. LST. Setelah itu kita akan mengolah yang jaringan jalan dan channels, yaitu jaringan jalan tadi jalan yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan channel itu adalah sungai. Kita masuk ke analisis spatial tools, kemudian kita proximity. Selanjutnya multiple link buffer. Kita membuat buffer dulu. Yang pertama kita masukkan yang sungai. Dengan kita save dengan buffer sungai. Oke. Dan kita kasih di stand. Kita kasih 200. Kemudian 400.
1000. Saatnya kita di distance-nya dikosongi, default-nya kita ganti ke meter, satuan jaraknya yaitu meter. Oke. Kemudian kita klik copy. Jadi ini sungai tadi kita akan melakukan buffer ke sungai. Jadi kita menunggu. Nah, ini adalah buffer sungai yang telah kita buffer. Hasilnya seperti ini. Mungkin kita juga akan melakukan pembufferan ke jalan. Kita inputnya adalah jalan, jaringan jalan, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian servernya kita buffer jalan. Oke, kita save. Distance juga kita kasih 200, 400, 400, 400, 1000. Defaultnya kita satuannya yaitu meter, kemudian distance-nya kita kosongi, kita klik OK. Ini pola-pola buffer kita jadinya seperti ini karena kita tadi telah menambahkan ukurannya, yaitu ada tadi 200, 400, 600, 800, dan 1000. Kita tunggu buffer jalan. Nah, kita sudah mendapatkan buffer jalan ini seperti ini, dan ini buffer yang sungai. Oke, selanjutnya dari buffer-buffer ini kita melakukan ke raster to polygon. Dari polygon to raster ini kan buffer dan jalan ini kan polygon. Nah, kita merubahnya ke raster. Dan kita masuk ke conventional tools, kemudian kita to raster, kita pilih yang polygon to raster. Nah, pertama kita input dulu buffer sungai. Ini buffer atas nama ini, kasih di sini. Sungai untuk raster. Raster. Oke, kita save. Terlalu panjang namanya. Ini raster. Oke, ini biarkan call center, ini FID. Kita klik OK. Ini sungai yang telah diubah menjadi raster. Kemudian kita masuk ke polygon to raster lagi, kita masukkan yang buffer jalan. Outputnya tadi jalan raster. Kita klik OK, save. Sudah benar semua, kita kemudian di OK. Oke, kita telah mendapatkan raster dari sungai dan jalan. Selanjutnya kita classify, reclass, kita reclassify jalan dan sungai ini, dan kita pencet reclassify. Kemudian kita klik yang jalan raster, sungai raster, classify, kita pilih ini 5. Kemudian kita OK. Kita save-nya reclass sungai. Oh, namanya kepanjangan. Oke, setelah ini
komplit sudah, classify sudah, nama sudah, kita klik OK. Ini reglas dari sungai, kita bisa melihat bahwa biru itu jaraknya 200, yang hijau ini 400, dan selanjutnya kita masukkan juga yang jalan, input raster yang jalan, classify, kita pilih 5, yang equal interval, kemudian kita OK, kemudian kita masukkan outputnya yaitu reglas jalan. Oke, kita klik OK. Ya, kita telah mendapatkan reglas jalan dan sungai. Sebelumnya kita perlu melakukan pengecekan lahan yang rawan terbakar, itu yaitu di web pemerintah, yaitu si POMI kalau salah. Kita cari. Kita cari sebentar. Kita cari webnya. Oh iya, kita masuk selanjutnya ke web SIP, namanya web Sipandora. Oke. Kita masuk ke web namanya Sipandora. Ini adalah web milik perintah. Dan kita masuk, kita login dulu. Ini login dulu. Selanjutnya kita masuk ke Simba, kemudian ke peringatan dini bencana, dan kita akan menganalisis yang kebakaran hutan, rawan kebakaran hutan, maka itu kita masuk ke sistem bahaya kebakaran, yang sistem perangkat bahaya kebakaran, kemudian kita masuk ke potensi tingkat kemudahan penyedotan api. Ini kita dapat melihat data dari Simba yang rawan untuk terjadi kebakaran. Ini daerah Sukoharjo identik dengan warna merah. Ini bagian sini. Ya. Jadinya kita dapat mendownload ini, di kemudian data ini kita bisa mendownload sesuai dengan hari yang kita tentukan. Ini kita bisa download. Setelah kita mendapatkan, ya, setelah kita tadi masuk ke web Sipandora, kita dapat melihat potensi kebakaran di wilayah satu Indonesia. Kemudian mari kita masukkan data dari Sipandora. Saya kali ini memasukkan data yang dari 8. Ini nah, ini data dari Sipandora. Ternyata setelah saya potong, di Kabupaten Sukoharjo itu hanya ada satu warna, yaitu dengan classify 4 atau biasa disebut warna jingga ya Bu. Ini seperti yang tadi kita lihat, di Kabupaten Sukoharjo itu identik dengan warna kuning. Ini nih.
Nah, area sini, Kabupaten Sukoharjo itu area sini, yang kuning ini. Jadi, saya potong hanya ada satu warna yang di Kabupaten Sukoharjo, yaitu ini, terus saya potong warnanya. Nah, selanjutnya setelah kita melihat data potensi kebakaran di Kabupaten Sukoharjo lewat website Sipandora, selanjutnya kita akan melakukan overlay dari reklas yang tadi pernah kita buat, yaitu tadi reklas NPR, LST, kemudian reklas sungai, dan reklas jalan. Itu apa? Untuk mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran. Jadi perhitungannya juga dari jarak ke sungai, jarak ke jalan. Ya, kita masuk ke overlay, kemudian baik di overlay kita masukkan data yang reklas jalan. Oke. Kita masukkan yang reklas sungai. Oke. Masukkan lagi yang LST. Kita masukkan yang NPR. Selanjutnya kita klik set ulang dari from 1 kemudian sampai 5. Jadi saya pernah mencoba bahwa memasukkan reklas ini dari Sipandora. Setelah saya masukkan itu outputnya tidak ada, maksudnya outputnya gagal, tidak menghasilkan sebuah reklas baik antara 1 sampai 5 begitu, tapi hanya menampilkan bentuk raster, yaitu poinnya 0. Maka dari itu saya sekali ini mencoba untuk memasukkan overlay input, yaitu tadi reklas jalan, reklas sungai, reklas LST, dan reklas NPR. Kemudian kita sudah klik set equaling switch, kemudian kita ini outputnya kita atur, kita potensi kebakaran. Kemudian kita mencoba. Oke, selanjutnya kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini dia, kita telah dari hasil overlay kita telah mendapatkan hasilnya. Nih, kita ganti warna dulu dari gelap ke terang. Ini dari terang ke gelap. Ya, jadi di kawasan Kabupaten Sukoharjo itu seperti yang kita lihat di website Sipandora bahwa rata-rata itu tuh berwarna kuning. Ya, emang itu adalah siaga untuk potensi kebakaran. Jadi peringkatnya 3, bisa terjadi kebakaran sewaktu-waktu. Kemudian Kabupaten Sukoharjo sendiri ada yang warnanya ini, hijau, yang nomor 2, hijau muda. Ya, berarti itu agak ya potensi kebakarannya itu sedikit lah. Maksudnya ada potensi kebakaran namun sedikit. Kemudian juga ada oranye, yang ini benar-benar bisa rawan kebakaran karena mungkin ini jauh dari sungai dan juga jauh dari jalan ya. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan data penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo. Kita masukkan penggunaan lahan ini agar kita bisa melihat bahwa itu yang rawan kebakaran itu dibuat untuk apa. Kita bisa lihat bahwa penggunaan lahan ini rata-rata tempat yang hijau ini adalah kawasan mungkin pemukiman ya, jadi tidak rawan untuk terjadi kebakaran karena dekatnya dengan jalan. Mungkin juga kalau yang warna kuning ini adalah notabene mungkin pertanian atau perkebunan, jadi bisa saja jauh dari sungai atau jauh dari jalan, sehingga terjadi kebakaran itu sulit dipadamkan. Apalagi yang warnanya oranye itu mungkin jauh ya. Oke.
Ini hasil yang saya dapatkan berdasarkan dari Pandora juga rata-rata di Kabupaten Sukoharjo itu warnanya kuning.